Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita untuk memulai ibadah raya yang kedua pada siang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang kami lewati. Kami bersyukur atas kesempatan di ibadah raya yang kedua pada siang hari ini, di mana kami masih dapat berkumpul Tuhan. Kami ingin lebih lagi merasakan hadirat-Mu dan menerima kebenaran-Mu yang murni. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau menuntun kami melewati segalanya ya Bapa. Ajar kami lebih lagi Tuhan, lewat persekutuan kami pada siang hari ini. Kiranya Engkau melawat kami dan kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Ya Tuhan, sebentar Tuhan kami ingin lebih lagi memuji-Mu, menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Saudara bisa tengok ke kanan kirinya, berikan senyuman. Haleluya, tunjukkan wajah yang bersuka cita saudara. Amin. Ketika jalan tak selalu rata, tapi kita mau tetap berjalan dan berlari bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan hati yang bersuka cita, kita angkat pujian ini. Rata. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi.
selalu cerah, jalan tak selalu rata. Tapi kita tahu penjagaan Tuhan tetap pada kita, amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur, haleluya. Ketika jalanku berkabut. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji-Mu. Kita angkat pujian ini segenap hati. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu ada dalamku. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Katakan kasihnya, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Oh, haleluya. Katakan kembali saudara. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Oh, lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan,
Tuhan, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita teduhkan hati kita. Mari persiapkan diri kita masuk dalam hadirat-Nya. Bapa, kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam bawah kaki-Mu. Kami mau meninggalkan apapun yang menghalangi kami Tuhan. Kami benar-benar mau datang, mau menerima kebenaran daripada-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk apapun yang kami lewati, segala pencobaan, segala kesusahan. Kami tahu Tuhan ini berkat sukacita daripada-Mu, dan Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setia-Mu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Katakan, jiwaku memuji, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Katakan, tangan setia-Mu Tuhan, tangan setia-Mu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajar ku mengerti, semua ini bawaku ke
maaf. Katakan jiwaku memuji, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu, selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji, memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Katakan selalu ku puji, ku puja dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji, haleluya, keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat, haleluya, selalu ku puji, ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau, ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau. Saya undang untuk bangkit berdiri, katakan jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Ku puji, ku puja, ku puji dan ku puja, ku sembah Raja. Katakan ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta. Mari jemaat lebih lagi katakan jiwaku memuji. Ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta, ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau. Sangat ku cinta, ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari kita bersyukur, sembah Tuhan.
Engkau ku cinta Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau besar. Haleluya, Allah Maha besar. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, saudara. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau. Sangat ku cinta, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Betapa kami mengasihi-Mu Bapa, Allah yang Maha Besar, yang sangat mengasihi kami. Bahkan Kau menebus kami, merancangkan segala yang baik bagi hidup kami. Di tengah dunia yang semakin kelam, ajar kami mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu ya Bapa. Kaulah pengharapan hidup kami sesungguhnya. Roh Kudus, Sang Maha Guru kami, ajari kami siang hari ini. Terangi hati dan pikiran setiap kami, batin kami, agar kami boleh mengerti, menangkap, menyelami kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami yang hadir di tempat ini, juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan yang menghadiri juga di rumah secara live streaming, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Roh Kudus, urapilah setiap kami semuanya. Kami rindu menikmati kebenaran-Mu yang memerdekakan hidup setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan, amin. Haleluya, silakan duduk. Tuhan memberkati saudara. Shalom, saudara, puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Ini direkam enggak ya rumah? Live streaming direkam enggak? Oh enggak direkam. Enggak ya? Oh, enggak kan? Enggak online kah? Iya, takutnya saya dada-dada gini, dia enggak. Cina, jadi kita semua yang di sini. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya sambut dulu ada saudara atau keluarga ini yang baru datang ya.
keluarga Bapak Dongan Napitu. Napitu Pulu apa Napitu? Napitu ya. Oh, boleh bangkit? Oh, Ibu ya. Oh, bersama dengan Bapak juga. Kita berkumpul di buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Iya, silakan duduk. Jika belum ada tempat yang permanen, ini rumah kita bersama Bapak Ibu sekalian ya. Kita boleh bertumbuh bersama-sama tempat ini. Selama lagi COVID memang kita hanya hari Minggu, tapi mungkin nanti awal tahun depan kita udah mulai dengan kegiatan yang lain. Tentu dengan mengikuti protokol yang ketat juga ya saudara ya. Kita tidak mau jadi orang yang terserah aja. Kita mau orang yang mengikuti aturan dengan protokol yang ketat. Baik, sudah kasih Tuhan. Ada satu kebutuhan terbesar manusia sebenarnya. Yang bahkan kadang manusia tidak menyadarinya kebutuhan itu. Kebutuhan itu adalah pengampunan dalam hidupnya. Pemimpin Gereja Katolik Bapak Paus Fransiskus dalam salah satu homilinya, homili itu artinya khotbah, saudara. Jadi orang Katolik bilang khotbah itu homili, maksudnya homiletika, homili bahasa Yunani. Dalam salah satu homilinya Bapak Paus Fransiskus pernah menyatakan bahwa pengampunan itu adalah obat bagi penyakit jiwa manusia. Dan itu yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi sebenarnya kalau orang Kristen sungguh-sungguh mengetahui dan bisa menyelami yang namanya pengampunan, pasti jiwanya akan sembuh. Amin. Penyakit jiwanya pasti akan sembuh. Dia akan menjadi pribadi yang indah, bukan cuma indah buat dirinya, tapi juga indah bagi orang lain, dinikmati oleh orang lain. Maka apapun yang dia lihat dalam hidupnya pasti indah. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu, atau tidak memahami dan tidak menyelami pengampunan dengan benar. Sehingga persekutuan yang ada, yang seharusnya semakin indah. Harusnya orang yang ditebus, yang telah diampuni dosanya ketika bersekutu itu semakin hari semakin indah. Baik dalam komunitas maupun dalam keluarga. Seharusnya dalam keluarga itu semakin hari semakin indah. Hubungan suami, istri, anak, semua. Karena mereka orang-orang yang telah disembuhkan penyakit jiwanya. Oleh pengampunan yang luar biasa. Yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kita semuanya. Tapi sayangnya kita menjumpai justru banyak komunitas ataupun mungkin keluarga Kristen yang justru mereka saling mencakar, saling menyakiti, terluka, luka batin. Sampai-sampai ada dibuat kem-kem untuk menyembuhkan luka batin yang sesungguhnya sebenarnya itu hanya eksploitasi emosi saja. Tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Padahal sebenarnya jika orang sungguh-sungguh bisa menyelami pengampunan yang Tuhan berikan, hidupnya pasti berubah dan dia pasti selamat. Selamat artinya dia kembali kepada rancangan Allah semula, hidupnya berkualitas dan dia pasti bisa mengampuni. Sebenarnya ciri yang paling utama orang yang memang belum diselamatkan, dia nggak bisa mengampuni. Kalau dia nggak bisa mengampuni, dia pasti belum selamat. Dia pasti belum terima pengampunan. Karena orang yang menerima pengampunan sungguh-sungguh bisa menyelami pengampunan yang Allah berikan. Hidupnya dipulihkan, semua jadi indah. Tidak ada negatif dalam hidupnya. Dia akan melihat semua akan menjadi serba indah. Dia sungguh-sungguh menjadi orang merdeka hidupnya. Amin. Amin. Tapi kita melihat sekarang satu pertanyaan, question mark, satu pertanyaan. Kenapa? Dia udah Kristen, dia katanya menerima pengampunan dari Tuhan. Tapi kenapa hidupnya tidak berkembang? Justru penyakit jiwanya bukan cuma sembuh, makin parah. Ada sesuatu yang salah di situ. Karena itu siang hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh tentang pengampunan ini. Amin. Supaya kita mengerti bagaimana Allah mengampuni kita dan bagaimana kita mengampuni sesama. Dan kalau kita sudah terima pengampunan, bagaimana status kita sesungguhnya. Supaya kita mengerti bagaimana menjalani sisa-sisa hari kita di tengah goncangan yang semakin tak menentu.
Kemarin ada salah satu saudara saya kasih video, satu keluarga lompat dari lantai berapa tuh? Lantai berapa tuh? Lantai 40-an kali ya. Yang lompat suaminya dulu, jatuh. Rupanya parasutnya tidak berkembang, jadi jatuh cebuk gitu, langsung meninggal. Lalu ada orang yang videoin karena di sana ada nunggu istrinya juga mau lompat rupanya. Dia pikir suami bisa terbang, masa aku nggak bisa terbang. Dia lompat juga sampai jatuh juga. Jadi dua-duanya suami istri. Langsung hari itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tragis, tragis. Memang dunia tidak bisa diharapkan. Seharusnya orang yang menemukan Tuhan, menemukan pengampunan, menerima pengampunan Tuhan, hidupnya berlimpah dengan syukur. Tak peduli apapun keadaannya. Karena bagi dia, itu sudah cukup melebihi apapun dan siapapun. Amin. Sudah diam semua, amin. Kalau enggak amin, ngedip-ngedip kayak matanya gitu. Biar saya tahu saudara antara eling atau enggak eling gitu saudara. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar. Sayangnya banyak orang Kristen mendengar tentang pengampunan itu mengambil seperti kayak agama-agama lain. Berbeda. Saudara, Injil berbeda. Keselamatan dalam Kristus berbeda dengan semua agama manapun di atas muka bumi ini. Makanya banyak orang terkontaminasi pikirannya dengan ajaran-ajaran yang bukan berasal dari kebenaran Alkitab yang murni. Siang hari kita akan belajar tentang pengampunan. Dalam perjanjian lama disebut kafar, artinya menutupi. Dalam perjanjian baru ada beberapa kata yang diartikan sebagai pengampunan, pendamaian, yaitu karizomai yang artinya melakukan dengan memberikan anugerah, atau apiemi artinya melepaskan. Tetapi memang belajar tentang pengampunan tidak cukup hanya dengan kata-kata saja atau mencari arti kata-katanya, etimologinya. Tapi kita akan belajar dari keseluruhan Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang pengampunan? Bagaimana Allah mengampuni kita? Bagaimana caranya? Dan kalau Allah mengampuni kita dengan caranya, lalu bagaimana kita harus mengampuni sesama kita? Dan kalau kita sudah terima pengampunan, bagaimana dengan status kita? Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini? Kalau kita sudah terima pengampunan. Maka tadi saya katakan, kalau Paus Fransiskus mengatakan bahwa pengampunan adalah obat bagi penyakit jiwa, saya setuju. Karena orang yang diampuni jiwanya pasti pulih. Semakin hari semakin indah hidupnya. Bukan karena materi, bukan. Karena dia tahu pengampun itu kebutuhan terbesar buat hidup manusia. Kalau yang terbesar dia sudah dipenuhi. Yang lain itu cuma pernak-pernik. Tidak major. Tidak menentukan. Ini yang menentukan. Dan kita pegang sungguh-sungguh dalam hidup kita. Amin. Selamat belajar sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Ada 3 kebenaran yang kita ambil dari Alkitab. Memang ini dari semua kitab, Kejadian, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kita ambil sungguh-sungguh. Ada 3 kebenaran yang kita sampaikan tentang pengampunan. Forgiven, tentang pengampunan. Yang pertama, Alkitab menyatakan bahwa Allah yang kita sembah, Elohim, yang orang Yahudi memanggil dengan Adonai, my Lord, Tuhanku. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dia adalah pribadi Allah yang mengampuni. Dia Allah yang mengampuni. Tapi sayangnya banyak orang Kristen tidak mengerti pribadi Allah ini. Bagaimana cara dia mengampuninya? Dia pikir Allah kita sama dengan Allah yang disembah oleh agama-agama lain. Kalau kita salah, yang penting kita nangis-nangis, kita ngaku salah, maka dia ampuni kita. Seakan-akan dosa merupakan hal sepele. Bahkan kadang-kadang cuma nangis-nangis bombay dengan ritual, dia berpikir dosanya bisa diampuni. Dia pikir karena Allah Maha Kuasa, maka Allah bisa bertindak sekehendak hatinya. Kapanpun dia mau mengampuni, dia bisa ampuni karena dia Maha Kuasa. Dia lupa sifat Allah yang lain, bahwa dia adalah Allah yang Maha Adil. Dia tak bisa mengampuni tanpa perangkat. Karena dia sempurna.
antara sifat kasih dan penyayangnya dengan keadilannya sempurna dalam dirinya. Sifat kasih tidak bisa menabrak keadilannya. Keadilannya tidak bisa membatasi kasihnya. Itu sempurna dalam dirinya. Yang kita kenal sebagai Allah yang berintegritas. Dia Allah yang berintegritas. Artinya saudara, dia Allah yang punya tatanan. Ada hukum, ada sistem dalam dirinya. Kalau dia maha pengasih, maha penyayang, bukan berarti dia bisa memutuskan semua dengan semena-mena. Dia harus perhatikan dengan keadilannya. Maka tadi saya katakan, kasihnya tidak menghilangkan keadilannya bahwa dia bisa memutuskan segala sesuatu dengan semena-mena. Tetapi keadilannya pun tidak bisa membatasi kasihnya yang begitu sempurna. Dia punya tatanan, dia punya sistem, dia punya hukum dalam dirinya. Ia bertindak berdasarkan hukum dan tatanan yang ada dalam dirinya. Allah tidak bisa begitu saja mengampuni manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Bukan karena dia tidak maha kuasa. Karena terbentur dengan keadilan dalam dirinya. Bahwa setiap pelanggaran pasti ada hukumannya. Dan harus dihukum. Makanya ketika dia berfirman kepada Adam dan Hawa. Dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-17. Ketika dia berfirman, pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan ternyata Alkitab mengatakan, Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Apakah Allah menganggap sepele lalu dianggapnya ini dosa ini tidak ada lalu diampuni? Ternyata tidak. Allah tidak ampuni Adam dan Hawa saat itu. Bukan dia tidak bisa. Bukan dia tidak maha kuasa. Memang dia tidak bisa. Karena terbentur dengan keadilan dalam dirinya. Kata mati dalam perjanjian lama dalam Kejadian 2 ayat 17. Itu dipakai kata mut. Dalam bahasa Ibrani mut artinya mati atau berakhir. Artinya hidup manusia akan berakhir. Atau binasa. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai mute. 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 Jadi kalau sudah punya HP itu mute. Hidup tapi nggak ada suaranya, mati. Mute. Atau juga bisa berarti sebagai as a dead point. Mortal. Yang tadinya kekal menjadi mortal, fana. Makanya sudah kebijakan Tuhan. Kita fana. Itu memang dijalankan saudara. Kalau dalam piktografnya lebih jelas, kata mut, mati, mut, ada piktograf. Piktograf itu bahasa Ibrani yang ditulis dalam bentuk gambar-gambar. Jadi kata mati, mut, dalam piktografnya itu ada dua gambar. Gambar pertama adalah gelombang air, dan gambar kedua adalah tanda plus begitu, seperti tanda salib tapi tanda plus. Air yang bergelombang itu menyatakan chaos, kekacauan. Dan tanda plus itu tanda. Jadi ketika manusia mati, itu tanda dimulainya kekacauan dalam hidupnya. Kekacauan. Sampai nanti akhirnya dia akan berakhir, dia binasa. Berakhirnya sebuah eksistensi. Itu mut. Digambarkan dalam piktograf. Makanya orang hidup dalam dosa, hidupnya kacau. Seharusnya orang yang diampuni dosanya. Dia mulai membenahi. Tidak terus berlarut dengan kekacauan. Mut, mati. Berakhirnya suatu masa dari satu keberadaan atau satu eksistensi. Allah yang maha adil harus menghakimi manusia yang telah jatuh dengan hukuman yang sesuai dengan firman-Nya. Sesuai dia harus jalankan. Keadilannya menuntut untuk memang pembalasan dan harus dibayar. Tidak bisa tidak. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tidak bisa seketika itu langsung menghapuskan dosanya. Dengan mengatakan aku maha kuasa bebas berbuat apa saja. Oh tidak bisa. Dia terbentur dengan keadilannya. Amin. Sudah bisa nangkap sampai sini?
Supaya kita ngerti siapa Allah kita. Jangan kita salah ketika menghadap Dia. Kalau kita berdoa kepada Dia, jangan kita salah, keliru. Kita gambarkan Dia sebagai Allah-Allah seperti dewa-dewa lain atau Allah-Allah yang disembah-sembah oleh agama-agama lain. Yang penting ada sajennya. Kalau sajennya komplit, kamu doa apa saja pasti diterima. Dia tak mengerti Allah punya tatanan dalam dirinya yang sempurna. Amin. Setiap pelanggaran pasti ada hukumannya. Maka ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tak bisa menghapuskan seketika dosanya saat itu. Karena terbentur dengan keadilan dalam dirinya. Sampai sih bisa nangkap saudara? Keadilan dalam dirinya. Tetapi di sisi yang lain, Dia juga Allah yang maha kasih. Kasihnya, keadilannya tidak bisa membatasi kasihnya. Keadilannya tidak bisa memblok kasihnya yang besar. Hendak menyelamatkan manusia karena manusia diciptakan segambar serupa dengannya. Dibentuk dengan tangannya. Roh yang ada dalam diri manusia berasal dari dirinya. Keadilan tidak bisa memblok kasihnya begitu besar. Hendak menyelamatkan manusia. Allah yang maha kasih. Karena ingin tetap mengampuni manusia yang dikasihinya. Namun karena integritasnya, karena keadilan dalam dirinya, Allah tak bisa mengampuni tanpa perangkat. Apa perangkatnya? Tanpa sarana. Tidak bisa sembarangan. Asal nyebut mengampuni, oh tidak bisa. Nanti kita akan belajar juga ketika kita mengampuni sesama. Itu bukan sekedar omongan mulut kita, aku ampuni kau. Oh tidak, ada perangkatnya juga nanti. Allah pun mengampuni dengan perangkat. Bukan sekedar dengan lip service atau omongan. Tidak. Integritas dalam dirinya. Kasih dan keadilannya bersatu. Ia tidak bisa mengampuni tanpa perangkat. Itulah sebabnya Allah Bapa tidak dapat segera menyelesaikan dosa Adam. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Maka dalam perjanjian lama. Allah mulai merancang pengampunan bagi manusia. Kalau kita baca dalam perjanjian lama. Maka sarana bagi umat di perjanjian lama. Dalam Imamat 17 ayat ke-11. Bahwa yang namanya dosa harus ada bayarannya. Karena itu Imamat 17 ayat ke-11 mengatakan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Maka sarananya pada zaman perjanjian lama. Allah memutuskan harus ada darah yang membayar dosa manusia. Ibrani 9 ayat yang ke-22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Diputuskan harus ada darah yang membayar dosa manusia. Dan menurut hukum Taurat dikatakan, dosa harus diselesaikan dengan darah. Dan pada zaman perjanjian lama, mereka mengikuti hukum Taurat. Darah binatang mereka pilih. Dari mulai yang paling miskin sampai yang paling kaya. Yang miskin dia bawa burung merpati. Yang menengah dia bawa kambing atau domba. Yang kaya mereka bawa lembu. Di hari raya pendamaian tiap tahun di Rosh Hoshana. Maka mereka bawa binatang itu. Dipotong, disembelih. Dan darahnya dibawa untuk mendamaikan dosa mereka. Agar orang yang bawa korban itu mereka diampuni dosanya. Tapi apa yang Alkitab katakan saudara. Bahwa korban darah binatang itu hanya menutup saja. Bukan menyelesaikan dosa. Karena itu dalam bahasa perjanjian lama. Bahasa Ibrani. Kata pendamaian itu dipakai kata kafar. Apa? Kafar. Kafar itu artinya menutupi. Tidak, belum menyelesaikan dosa itu baru menutupi. Kafar. Darah binatang tidak bisa membayar dosa manusia. Jadi darah binatang itu hanya kafar, menutupi.
Korban darah binatang hanya menutup dosa dan tidak menghapuskan dosa. Karena itu korban darah binatang harus terus-menerus dilakukan setiap tahun. Karena itu kata pendamaian tadi saya sampaikan dalam bahasa Ibrani disebut dengan kafar. Menutup. Maksudnya korban binatang, darah binatang itu hanya menutup dosa yang dilakukan oleh orang yang berkorban tersebut dari amarah Allah yang maha adil. Tapi dosa belum diselesaikan. Dosa belum dituntaskan. Karena tak mungkin manusia yang berdosa, binatang yang menerimanya. Tidak mungkin, karena manusia dan binatang tentu juga berbeda. Amin. Orang Yahudi tiap tahun di hari raya Rosh Hosana, ada agama lain juga tiap tahun mereka potong korban. Yang gak ngerti dia pikir cuma bagi-bagi daging korban. Dia gak ngerti itu membayar hutang dosa mereka. Tetapi darah binatang hanya menutupi, tidak menyelesaikan dosa, tidak menghapus dosa manusia. Jadi darah korban binatang sebenarnya hanya semacam seperti voucher, kalau istilah gembala senior kita dikatakan seperti voucher, itu hanya voucher. Sebab tidak mungkin Alkitab katakan, coba kita baca Ibrani 10 ayat yang keempat, kita baca sama-sama. Ibrani 10 ayat yang keempat, boleh ditampilkan? Ibrani 10 ayat yang keempat, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Manusia berdosa, manusia yang harus menanggungnya. Itulah integritas Allah. Itulah keadilan Allah. Kalaupun perjanjian lama diajarkan mengenai korban darah binatang, itu hanya bayangan dari keselamatan yang Allah siapkan, yang Allah sediakan. Karena itu Alkitab mengatakan bahwa korban darah binatang, darah lembu jantan atau darah domba jantan tak mungkin bisa menghapuskan dosa. Ini kita bisa mengerti. Ini yang kita harus mengerti. Allah punya tatanan dalam dirinya. Jangan kita berpikir karena dia maha kuasa, oh dia bisa hapuskan dosa seketika. Udah hari ini pertanggal berapa? 15 November 2020. Dihapuskan dosa, Anda bisa. Ada tatanannya. Dosa harus dibayar. Hukuman itu harus dijalankan. Harus ada manusia yang membayar itu. Diterminate. Diakhiri dia. Dia harus masuk ke alam maut. Benar-benar dia harus diakhiri. Membayar sesuai Kejadian 2 ayat 17. Ketika kau makan buah itu kau akan mati. Kau akan terminate. Terminate. Berakhir. Waduh. Saya belum berani ngomong secara terus terang tentang korban Kristus. Hanya beberapa orang yang bisa menangkap, saya berani ngomong. Kristus itu benar-benar diterminate, saudara. Benar-benar diakhiri. Sesuai dengan apa yang dia sampaikan dalam Kejadian 2 ayat 17. Nah, apa perangkatnya sebenarnya untuk pengampunan dosa? Kita baca perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat yang ke-28. Ini perangkat yang Allah berikan untuk mengampuni dosa kita. Matius 26 ayat yang ke-28, 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perangkat untuk mengampuni dosa manusia itu darah Tuhan sendiri. Pribadi kedua dari lembaga ilahi Elohim, yaitu Allah Anak. Dia harus berinkarnasi jadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia harus dihabisi. Dia harus diterminate. Apa terminate ya? Diakhiri. Tadi saya katakan mut itu artinya the end of the existence. Akhir dari sebuah keberadaan, sebuah eksistensi. Maka kalau kita sungguh-sungguh merenungkan karya salib, Yesus benar-benar diakhiri keberadaannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Roma 3 ayat yang ke-25. Kita baca lebih memperjelas lagi. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 25, 1, 2, 3.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat ini jangan saudara baca keliru. Seakan-akan bahwa Allah yang salah karena membiarkan dosa pada masa lalu, lah maka dia korban Kristus. Enggak begitu saudara, bunyinya enggak begitu. Bunyinya benar begini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, integritas dalam dirinya yang tadi saya sampaikan. Bahwa bukan karena dia maha penyayang, maha pengasih, maka dia bisa melakukan semua semena-mena. Enggak. Keadilannya menuntut itu pembayaran. Dan Kristus Yesus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Dia harus mati di Golgota. Dia harus diterminate. Sesuai Kejadian 2:17, ketika kau makan buah pengetahuan yang baik di atas, kau akan mati, terminate. Dan Yesus menjalani itu. Pada masa lalu dia sabar dengan dosa manusia. Sampai pada akhirnya puncak dari kasihnya. Pengampunan diberikan. Dia memutuskan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus. Berinkarnasi jadi manusia. Untuk apa? Untuk terminate, untuk diakhiri. Darahnya membayar dosa manusia. Makanya ketika seorang berdoa kepada Allah Bapa, memohon pengampunan, sesungguhnya Allah Bapa hanya melihat salib. Bukan karena kita nungging-nungging, kita teriak-teriak nangis bombay, tidak ada ngaruh. Allah Bapa cuma lihat salib. Amin. Allah Bapa tidak melihat air matamu. Apalagi kita sering air mata kita air mata buaya. Tahu air mata buaya saudara? Hah? Saudara kok bengong semua? Tahu air mata buaya? Apa artinya air mata buaya? Buaya saudara. Nggak tahu kok bisa pakai air mata buaya ya. Di sini nggak ada air mata buaya tentu saudara. Air mata palsu, kemunafikan. Enggak, sekalipun dia tulus. Allah tidak melihat itu. Ketika seorang memohon pengampunan dosa, Allah tidak lihat itu. Kita menyenangkan atau enggak, sama sekali tidak dilihat itu saudara. Maka kita mengatakan justru ketika kita masih berdosa, Allah berikan darah Kristus untuk menebus dosa kita. Jadi ingat saudara, tidak ada secuil pun kontribusi kita dalam pengampunan. Sedikit pun tidak ada. Bapak hanya melihat salib. Supaya kita ngerti ini saudara. Tidak ada kontribusinya karena kita menyenangkan, nangis kita udah seember. Maka Allah jadi menjadi iba, kasihan dengan kita. Lalu karena dia maha kasih, dia mengampuni. Oh enggak. Bukan karena itu, tidak ada sama sekali. Murni semua karena korban Kristus. Bapak hanya melihat salib. Dia tidak melihat diri kita. Aduh, manusia yang berdosa, yang munafik, yang air mata buaya. Dia sama sekali tidak lihat. Dia hanya lihat salib. Karena itu jalan satu-satunya yang Allah berikan untuk pengampunan dosa. Amin. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian dalam darahnya oleh iman. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Dia adil. Memang dia bayar dosa itu. Dan Kristus ditentukan untuk bayar dosa itu. Dia harus smooth. Dia harus smooth. Dia harus diakhiri. Sampai dia diakhiri. Ini agak sulit bahasanya. Waktu kita debat di kelas, itu panas debatnya. Diakhiri. Yesus itu diakhiri. Saudara. Benar-benar diakhiri, terminate. Sesuai dengan keadilannya. Dalam Kejadian 2:17. Karena itu kalau kita mengerti ini sungguh-sungguh. Kita terima pengampunan itu. Itu lebih dari apapun juga. Amin. Kalau kau bisa nyelami ini. Tidak mungkin hatimu tidak hancur.
Kenapa orang masih bisa sering hakimi orang, ngomongin jelek orang? Saya khawatir dia belum diampuni. Dia belum terima pengampunan. Dia belum terima, dia nggak ngerti Allah mengampuni dengan perangkat itu. Dengan korban Kristus. Amin. Amin, saudara. Itu melebihi apapun juga. Kalau sudah bisa menyelami ini, sudah tidak peduli dengan apapun juga. Kesulitannya sebesar apapun juga. Yang penting kita bisa melewati hari demi hari. Amin. Amin. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, ya puji Tuhan, semua kami bisa lewati. Hari demi hari kita bisa lewati. Amin. Kenapa jadi khawatir? Dia sudah ampuni. Maka sekarang yang menjadi kerinduan, bagaimana aku bisa menyelami pengampunan yang dia berikan. Itu yang bisa mengubah hidup seseorang. Kenapa banyak orang Kristen selalu negatif lihat orang. Selalu menghakimi. Lihatnya jelek melulu. Hatimu ndak indah, kenapa? Karena kau jangan-jangan belum terima pengampunan. Kalau kau udah terima pengampunan, hatimu lembut. Saya ketika terima kebenaran begini, jujur saya mau katakan, saya jadi setuju ketika orang mengatakan silent is gold. Karena aku diam aja udah. Ini mulut kan kadang-kadang, aduh pengen ngoceh terus. Ini congor ini saudara. Kadang-kadang, ini loh. Mari selami apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Saudara ini tidak main-main, yang dia kerjakan tidak main-main. Pengampunan dosa yang dia berikan, ini saudara mau dibandingkan harganya dengan apapun juga tidak akan sebanding. Darah Tuhan sendiri. Kalau engkau semakin bisa menyelami pengampunan ini, tidak mungkin kau tidak berubah. Tidak mungkin kau tidak berubah. Tidak mungkin. Kenapa orang tidak berubah hidupnya? Karena kau tidak bisa menyelami atau kau tak mau menyelami ini. Engkau terkontaminasi dengan ajaran lain bahwa seakan-akan Allah dengan kemahakuasaannya. Dia bisa ampuni manusia sekehendak hatinya. Oh tidak, dia Allah yang punya integritas. Kejadian 2 ayat 17. Pada waktu kau makan buah ini kau akan mati, kau akan diterminate. Dan Allah tak rela manusia mati. Kasihnya itu loh saudara. Susah kadang menjelaskannya. 5 tahun ku dengar Pak Stephen khotbah dengan berlinang air mata dan ingus. Kalau dia sudah bicara salib, saya tahu hatinya dia. Itu bukan cuma air mata, ingus yang keluar. Masih ingat di memoriku kalau dia bicara tentang salib. Dan saya ngerti sekarang betapa apa yang Allah berikan bagi kita. Kalau kau bisa selami ini, gak mungkin kau tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Aku khawatir kau belum terima pengampunan. Kau khawatir kau belum terima pengampunan. Kau pandang orang dengan cara pandangmu sendiri. Kau tidak ngerti siapa dirimu. Maka nanti ketika orang yang belum diampuni, dia berpikir dia bisa ampuni orang. Dengan keputusan diri ini. Allah saja punya pakai perangkat. Apalagi kita harus ada perangkatnya. Kalau kita ampuni orang harus ada landasannya. Bukan karena kita baik, oh karena dia sudah baik, karena dia ngesot-ngesot, dia mohon-mohon maka aku ampuni dia. Oh bukan itu. Makanya banyak orang bukan cuma luka batin, hancur batinnya. Pakai kem-kem segala dia eksploitasi emosi, itu tidak menyembuhkan. Itu tidak menyembuhkan. Ini harus diselesaikan. Allah membayarnya, saudara. Allah membayarnya. Keadilan dan dirinya bersatu dengan sempurna. Kalau saudara bisa bayangkan itu. Tak mungkin kau tidak berubah hidupmu. Tak mungkin.
Dia korbankan Kristus, anaknya yang tunggal, monogenes. Monogenes. Kita kan tidak monogenes, kita bisa berkembang biak. Dia monogenes. Ditentukan menjalan pendamaian oleh iman karena darahnya. Dan dia harus diterminate. Dia harus smooth. Dia harus terminate. Terminate. Dia harus diakhiri. Terjadi banyak perdebatan di kelas-kelas teologi tentang ini, saudara. Tapi kita nggak usah bahas itu. Kita masih mengerti, menyelami kasih Allah yang besar bagi kita. Amin. Kau dan saya dibayar. Bukan dengan lip service diampuni. Dibayar. Dan bayarannya, alam semesta ini pun tidak bisa. Tidak senilai dengan bayaran itu. Jangankan emas perak. Makanya kalau orang udah ngerti pengampunan begini, tidak mungkin kau pelit. Tidak mungkin kau kejam sama orang. Kalau orang ngerti begini, saudara akan belajar untuk melepaskan segala sesuatu. Kalau kau tidak ngerti pengampunan, tidak mungkin kau melepaskan sesuatu. Kau berpikir kau bisa memegang sesuatu. Nah, tapi bukan membuat kita jadi bodoh. Justru membuat kita semakin berhikmat. Amin. Amin. Kita satu pujian dulu coba saudara. Satu pujian lagi kan. Jadi implikasi dari kebenaran pertama ini. Ketika orang diampuni. Dia pasti akan melimpah dengan syukur. Dia semakin rendah hati. Tidak mungkin akan semakin sombong. Dia semakin menundukkan diri. Dia semakin berlimpah dengan syukur. Goncangan dunia tidak akan menggoncangkan hidupnya. Melimpah dengan syukur hidupnya. Kita pujian ini saudara. Hari kematian kita. Satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi. Di perjalanan singkat hidup ini, aku harus mempersiapkan diri saat yang indah, hari kematianku. Di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Keberhargaan hidup ini bukan ditentukan dari apa yang kita miliki atau aksesoris yang kita pakai. Keberhargaan hidup ini terletak ketika kita menerima pengampunan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Ketika kau dan saya bisa menyelami pengampunan yang Allah telah berikan, itu melebihi apapun juga. Maka dahiran Paulus juga mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Ini akan tercermin dari orang-orang yang telah diampuni. Tak ada yang dia pertahankan lagi. Karena Allah pun tak mempertahankan apapun. Dia berikan anak yang tunggal, monogenes, Kristus mati bagi kita. Dia pakai perangkat. Allah yang mengampuni, Allah yang berintegritas mengampuni kita dengan perangkat. Ini kebenaran yang pertama yang Alkitab sampaikan. Kebenaran yang kedua, pertanyaan sekarang, lalu bagaimana kita sesama manusia mengampuni? Dengan perangkat apa kita mengampuni? Jika Allah yang Maha Kuasa mengampuni dengan perangkat itu darah Kristus yang tidak bercacat celah, tidak berdosa. Lalu bagaimana manusia kita mengampuni sesama kita ketika orang lain bersalah?
Banyak orang tidak mengampuni dengan sungguh-sungguh. Cuma sekedar lip service dengan mulutnya. Tapi hatinya tidak bisa mengampuni. Kenapa? Karena dia nggak ngerti perangkatnya. Ketika dia berpikir dia mengampuni, menimbulkan luka batin dalam dirinya. Seharusnya tidak ada luka batin. Di mana sebenarnya? Apa yang terjadi? Banyak orang yang gagal mengampuni. Karena sebenarnya, karena dia belum diampuni. Makanya ada seminar-seminar luka-luka batin dan semua. Harusnya orang yang telah diampuni. Tidak ada yang bisa melukaimu dan melukaiku. Amin. Ini kebenaran yang mutlak, saudara. Orang yang mengerti pengampunan Kristus, tak ada yang bisa melukai. Siapa yang bisa lukai kau? Kalau kau dan saya ngerti siapa kita, kenapa yang Allah telah berikan bagi kita? Makanya Yesus mengatakan, kau tidak akan tergoncangkan. Dunia boleh lenyap, kau tidak akan tergoncangkan. Orang berpikir ketika dia memberikan pengampunan karena sesamanya telah ngerangkak-rangkak, oh dia telah baik sama saya, maka dia saya ampuni. Loh, Allah saja pakai perangkat mengampuni. Kita berpikir kita lebih maha kuasa dari dia. Banyak orang tidak ngerti. Makanya cuma lip service. Komunitas Kristen cuma lip service. Mereka saling melukai. Yang seharusnya justru persekutuan orang yang telah diampuni itu indah. Komunitas, keluarga orang-orang yang telah diampuni itu semakin indah. Makanya Paulus mengatakan kepada penjara Filipi ketika dia bertobat, maka pada hari ini terjadi keselamatan. Barang siapa bertobat maka sisi rumahnya diselamatkan. Itu bukan bicara otomatis keselamatan, bukan saudara. Ketika satu orang diampuni, dia terima pengampunan, sisi rumahnya akan menerima dampak itu. Dia tak mungkin bisa dilukai dan melukai. Seharusnya. Banyak orang tidak ngerti. Allah saja mengampuni pakai perangkat. Ada sarananya. Lalu kita manusia nggak ngerti bagaimana cara mengampuninya. Kita berpikir, ya udah dia udah baik sama aku, maka aku ampuni dia. Kan keliru. Dia tidak punya landasan. Makanya kalaupun dia lip service, dia terluka. Ini yang tidak pernah dibahas. Orang pakai kem-kem segala, dikorek-korek masa-masa lalu. Ada teman saya cerita di kem itu, dia pernah selingkuh tapi istrinya tidak tahu. Gara-gara kem itu, tiba-tiba dia telepon istrinya. Dia ngaku dosa sama istrinya, bahwa dia pernah selingkuh. Bukan dipulihkan, cerai hari itu saudara. Cerai ke pengadilan. Kan jadi goblok. Keterbukaan awal pemulihan. Bukan itu. Bukan itu kebenarannya. Allah saja mengampuni dengan perangkat. Ada sarananya. Lalu bagaimana kita mengampuni? Orang sudah salah, jelas dia salah. Kau harus dihukum, kau salah memang salah. Salah tetap salah, nggak bisa kita bilang hitam jadi putih-putih. Tidak. Salah adalah salah, tapi bagaimana kau harus ampuni kau? Itu pertanyaannya. Kebenaran harus tegakkan sesuai kebenaran Injil. Makanya kalau orang tidak bisa menyelami pengampunan Tuhan, tidak mungkin dia bisa mengampuni. Tidak mungkin. Yang terjadi dia semakin luka. Makanya saya bilang tadi, ada orang luka-luka batin dan lain semua. Terluka dia. Tapi kalau kau bisa menyelami pengampunan Allah. Nah, apa perangkat kita ketika sesama kita bersalah, ketika kita ampuni dia? Apa perangkatnya? Apa landasannya? Kita baca 2 Korintus 5 ayat 15. Saudara. Ini perangkat kita untuk mengampuni sesama. Ketika ada sesama yang buat salah, dia udah makan duit kita, dia udah tipu kita, apa yang harus kita lakukan? Ini gak mau kita jadi bodoh ya saudara ya, gak mau kita jadi jatuh ke lubang yang sama. Nah, jangan diartikan dengan picik. Nah, tapi ini landasannya.
ketika kita mengampuni seseorang. 2 Korintus 5 ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini landasan. Jadi karena Yesus telah mati bagi semua orang, Yesus telah mati bagi semua orang, maka kita harus mengampuni sesama kita. Sebesar apapun dosanya, Allah menginginkan keselamatannya dalam dirinya. Yesus telah mati bagi dosa semua orang. Itulah landasan, perangkat. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mengampuni. Kita tidak punya hak untuk menghukum. Sebab yang menyelesaikan dosa itu Tuhan Yesus sendiri. Karena Kristus telah mati bagi semua orang. Amin. Jadi ketika orang berbuat salah, dia udah makan duit kita, dia udah tipu kita. Ketika kita memutuskan kita mengampuni, bukan karena kita baik, bukan karena dia sudah baik, bukan. Dan kita katakan, karena Kristus telah mati bagimu dan bagiku, aku ampuni sebesar apapun. Makanya tadi saya katakan, ini saling berkaitan poin yang pertama. Selama orang tidak bisa menyelami pengampunan yang dari Allah, sampai mati pun dia tidak bisa mengampuni. Yang ada, sampai maut menjemput, jiwanya penuh dengan luka, batinnya penuh dengan luka. Yang seharusnya tidak ada. Harusnya telah dipulihkan. Amin. Kita menyongsong Tuhan dengan jiwa yang sehat. Bukan dengan luka-luka batin. Karena itu Alkitab mengatakan, orang yang tidak mengampuni sesamanya, dosanya pun tidak akan diampuni. Ini kebenaran lain dari Alkitab. Makanya implikasi dari hal tersebut tadi, orang yang tidak mengampuni sesamanya, dosanya pun tidak akan diampuni oleh Allah. Kita baca ayatnya Matius 6 ayat 14-15. Supaya kita mengerti korelasinya ini, saudara. Ini menjadi tatanan buat kita semuanya. Matius 6 ayat 14-15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saya sampaikan tadi, ketika orang bisa menyelami pengampunan yang Allah telah berikan dalam hidupnya, sepatutnya, seabsolutnya, seharusnya dia tidak mungkin tak bisa mengampuni. Dia tak mungkin, impossible dia tidak bisa mengampuni. Kenapa dia tidak bisa ampuni? Karena kau tak bisa menyelami pengampunan yang Allah telah kerjakan bagimu dan bagiku. Makanya Tuhan berikan dalam sebuah perumpamaan tentang pengampunan. Seorang yang berhutang banyak kepada raja. Alkitab mengatakan orang itu berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta hutangnya kepada raja. 1 talenta itu 6.000 dinar. 6.000, jadi berapa dinar 10.000 talenta? Halo? Berapa? 10.000 kali 6.000 berapa? 60 juta. 60 juta di dinar. 1 dinar upah pekerja 1 hari. Kita anggap upah pekerja 1 hari 100.000. 60 juta kali 100.000 berapa, saudara? Banyak. 60 juta nolnya berapa? 7. 100.000 nolnya berapa? 5. 7 tambah 5 berapa? 12. Kasih angka 6 di depannya. Jadi 6 kasih 0, 12. Berapa itu, saudara? 6 juta-juta. Maksudnya 6.000 miliar. 6 triliun, amin. Ya kan 6, 12 kan 6 juta-juta. 6 triliun, hutangnya 6 triliun, tahu triliun? Itu kalau bikin kerupuk. Dari Sabang sampai Merauke, lebih sampai Papua Nugini kali, saudara. 6 triliun hutangnya. Dan Alkitab mengatakan raja menghapuskan hutangnya 6 triliun. 6 triliun.
Lalu dia keluar dari istana. Ada seorang yang berhutang 100 dinar sama dia. 100 dinar berapa rupiah? Kali 100.000 berapa? Cap tiau, cap kue. 10 juta. Kurang lebih 10 juta. Alkitab mengatakan dia tendang tuh orang, dia sikut sampai berdarah. Enggak cukup dianiaya, dia seret ke pengadilan, dia panggil pengacara, dia bayar 50 juta pengacaranya. Lu mesti bayar, lu salah, lu hutang. Dan raja, orang melihat itu diadukan kepada raja. Alkitab mengatakan, raja membatalkan pengampunannya. Camkan baik-baik saudara, orang yang tak bisa mengampuni sesama, pengampunan Allah pun bisa dibatalkan atasmu. Itu kebenaran. Makanya saya khawatir, jangan-jangan banyak orang menjelang akhir hidupnya, kau ternyata memang belum diampuni. Kau belum diampuni. Kau belum terima pengampunan. Makanya Alkitab mengatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ini bukan soal kita menjadi orang bijak. Kenapa kita mengampuni? Karena Kristus telah mati bagi semua orang. Bagi dia dan bagiku. Amin. Kita orang-orang yang beroleh anugerah. 6 triliun. Kalau orang sadar 6 triliun. Bebas. Jangan 100 dinar. 10.000 dinar pun tidak masalah. Amin. Oh, enggak ada amin semua. Ini udah teriak-teriak begini. Berserak-serak. Amin. Ini kebenaran. Sudah saya tidak akan dapatkan di agama manapun. Inilah pengampunan versi Injil. Maka ketika orang terima pengampunan Allah, hidupmu akan indah. Kau akan merdeka. Amin. Merdeka. Amin. Merdeka. Oh kan belum merdeka kan? Belum merdeka. Merdeka. Wah merdeka semua kita beri keluar tadi saudara. Haleluya. Yesus mengatakan jika kau tinggal dalam firman, kau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Kau dan saya akan jadi orang merdeka. Merdeka. Tidak bisa dilukai oleh apapun dan siapapun. Tapi bukan jadi orang bodoh ya saudara ya. Jangan jatuh ke lubang yang sama, jadi orang pelin-pelan. Enggak, bukan itu, bukan. Saya tidak sedang bahas begitu. Tapi kau akan jadi pribadi yang mulia. Amin. Berkembang hidup saudara. Luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga. Oh kita nyanyi dulu saudara Diki. Ya, masih ada waktu. DF ketinggian Diki. Kan selalu ku hargai semua yang kau lakukan, pengorbananmu di Golgota agar ku tak binasa. Dimanapun ku berada, menjadi saksimu. Ku persembahkan jiwa-jiwa bagi kerajaanmu. Ajarlah aku rela menderita seperti dirimu, tetap bertahan sampai akhirnya kau pandang aku setia. Amin. Menderita enggak saudara? Oh diam semuanya.
Kita mengampuni menderita enggak? Oh menderita. Makanya ajar aku Tuhan rela menderita. Dan tetap bertahan. Sampai kau datang yang kedua menjemputku. Amin. Kita jadi pribadi yang tak tergoncangkan. Inilah Injil yang murni. Inilah pengampunan yang benar yang membawa kepada pertobatan. Bukan pengampunan murahan. Yang hari ini banyak digaungkan gereja. Pengampunan moral, pengampunan tanpa pertobatan tidak jelas. Dia pikir manusia bisa ngampuni. Dengan wah, aku punya hak ngampuni dan hukum orang. Siapa yang bilang? Kristus telah mati bagi semua orang. Aku tak punya hak sedikit pun. Aku hanya hidup bagi dia. Amin. Inilah Injil yang benar. Enggak murahan. Bernilai luar biasa. Yang terakhir yang ketiga. Yang terakhir yang ketiga. Pengampunan dari Tuhan akan menempatkan kita sebagai orang-orang yang berhutang. Sekalipun sebenarnya kita tidak ada hutang. Tapi pengampunan yang Allah berikan menempatkan kita sebagai orang-orang yang berhutang. Berhutang kepada apa? Kita baca coba. Roma 8 ayat 12 dan 13 kita baca. Roma 8 ayat 12 dan 13. Kita baca dua ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita orang berhutang. Tapi bukan kepada daging. Alkitab mengatakan, kalau saudara berpikir kau masih punya, kau berhutang kepada daging, kau akan menuntut balas. Ketika orang menyakiti dagingmu, daging menuntut pembalasan. Daging tidak terima dirugikan. Kau rugikan aku 10.000, kau bayar 30.000 kalau bisa. Kau ganti, daging menuntut pembalasan. Makanya kita mengatakan kita orang berhutang, bukan kepada daging. Tapi kita berhutang kepada Kristus, amin. Kita berhutang kepada Kristus. Dia telah menyelesaikan dosa itu. Maka ketika ada orang bersalah sebesar apapun juga. Saya ngerti memang ngomongnya gampang. Saya juga baru ngalamin saudara masalahnya. Jadi kebenarannya benar-benar menghantam hidup saya juga. Saya kan tipikal gak gampang juga ngampuni. Saya kolerik sekali. Tahu kolerik saudara? Spontan marah, waduh. Saya ngerti gak gampang. Tapi ini kita mau lakukan sama-sama. Amin. Menderita, siapa bilang tidak menderita, daging menuntut. Tapi kita mengatakan kita orang berhutang bukan kepada daging, tapi kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita tak berhutang kepada daging. Ini sudah jelas vonisnya, ini akan binasa daging ini. Karena Tuhan menggantikan nanti dengan tubuh kemuliaannya. Amin. Makanya tidak usah pusing dengan daging ini. Sebagai orang-orang yang dosanya telah diampuni, semua kesalahan kita telah dipikul Kristus di atas kayu salib. Kita berhutang kepada Tuhan untuk tidak mencemari diri kita dengan dosa kembali. Maka hiduplah oleh roh, kasih, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan. Kita tidak berhutang kepada daging. Amin. Kita berhutang kepada Tuhan. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Coba buka mata saudara, ayat yang terakhir. Amin. Lihat kanan bro, terakhir bro. Ini sudah terakhir. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup. Kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Seorang yang sungguh-sungguh bisa menyelami kasih Allah. Pengampunan yang Allah berikan. Tidak mungkin hidupnya gak berlimpah dengan kasih. Tidak mungkin. Itu sudah korelasi. Batinmu tidak akan pernah bisa dilukai oleh apapun dan siapapun.
Pada akhirnya kita akan mengerti ada kebenaran lain, saudara. Yang dikatakan bahwa Yesus mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa seluruh manusia. Ingat, dia mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa seluruh manusia, bukan cuma orang Kristen. Dia menebus dosa seluruh manusia. Apa bedanya orang yang tidak percaya Kristus dengan orang yang telah percaya Kristus? Bagi orang yang tidak percaya Kristus, penebusan dosa yang dikerjakan Kristus membawa kemungkinan bagi dia untuk dihakimi nanti. Dihakimi nanti. Makanya mereka percaya dia Imam Mahdi. Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Mereka punya kemungkinan kesempatan untuk dihakimi. Yang tadinya tak punya kesempatan masuk binasa. Tapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, pengampunan yang Allah berikan lewat karya Kristus di atas bukit Golgota membuka kemungkinan bagi kita untuk sempurna seperti Bapa. Amin. Kita sempurna seperti Bapa. Cara berpikir sama seperti Bapa surgawi. Kita sempurna seperti Tuhan Yesus. Itu bedanya. Penebusan Kristus bagi orang yang tidak percaya Kristus dengan orang yang percaya Kristus. Bukan seperti diajak ke banyak gereja. Oh, Kristus sudah mati bagiku. Saya penting kita leha-leha saja. Apa saja, penting lakukan apa saja. Mati masuk surga. Sesat itu saudara. Pengampunan tanpa pertobatannya. Ketika kita menyelami korban Kristus, pengampunan yang Allah berikan. Membuka kesempatan bagi kita untuk jadi sempurna. Dewasa. Sama seperti Bapa di surga. Sempurna. Teleios, dewasa. Amin. Sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Tuhan berkati kita semua. Mari kita bagi sama-sama, kita berdoa. Digi. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, aku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubah. Mari sekali katakan bersama-sama, bila selama ini. Bila selama Ini ku belum berkenan di hadapan-Mu. Ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai selama ini ku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan Tuhan. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau bakar satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. teladanku, Betapa rinduku berkenan padamu. Sempurna rumah Bapa,
Ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu hal yang ku rindu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari kita mengucap syukur, mari menyembah Dia. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini. Kebenaran-Mu yang boleh memerdekakan hidup kami, Kau pendengarkan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, Sang Maha Guru kami, yang terus menuntun kami, membimbing kami, membawa gereja-Mu kepada apa yang Kau inginkan. Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang hadir di tempat ini, maupun mungkin yang mengikuti live streaming rekaman tadi pagi, yang hari ini mereka juga mengikutinya. Tuhan melawat memberkati mereka semuanya. Biar kebenaran yang memerdekakan akan memerdekakan hidup setiap mereka semuanya. Di tengah dunia dalam ketidakpastian, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tak tergoncangkan, memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Apapun dan bagaimanapun keadaan mereka, kami percaya Engkau terus memelihara mereka. Hari demi hari kami boleh bisa lewati semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami.
Tuhan berkati, satukan kami terus dalam kasih untuk saling menopang satu dengan lain dalam kasih, dan nama Tuhan dipermuliakan atas semuanya. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami juga memberkati bangsa kami Indonesia. Pemimpin yang telah terpilih, yang menerima otoritas. Tuhan berikan wibawa daripada-Mu, kuasa daripada-Mu, hikmat yang daripada-Mu, pertolongan perlindungan-Mu atas mereka. Sehingga mereka boleh mengatur negara dengan baik Tuhan. Dan kami berdoa lewat goncangan yang ada, kebenaran yang murni boleh diperdengarkan atas bangsa ini, yang akan mengangkat derajat bangsa ini. Kami berkati Indonesia dan kami percaya Indonesia adalah rencana-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami juga menyerahkan persembahan yang akan dibawa oleh umat-Mu ke dalam rumah perbendaharaan-Mu. Kami serahkan semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan atas semuanya. Dan sebentar kami akan berpisah kembali ke tempat kami masing-masing. Mari saudara arahkan hatimu, angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Engkaulah imamat yang rajani itu. Kaulah bangsa yang kudus. Kau umat kepunyaan Allah sendiri. Karena kau telah dibeli, dibayar lunas dengan segenap kasih dan pengorbanan Kristus di atas bukit Golgota. Kiranya berlimpah atas kau selalu berkat damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penyertaan dan pengurapan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai hidup saudara. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara boleh duduk dulu sebentar. Ada pengumuman 2 menit dari Panitia Natal, boleh diputar. Nanti setelah pengumuman ini, saudara boleh bisa meninggalkan tempat duduk seorang demi seorang dengan tertib. Pengumuman dulu ada? Coba. Suaranya. Nggak lama nih saudara, ini pengumuman pakai video. Kita akan mengadakan peringatan Natal 19 Desember di tempat ini. Tentu dengan terbatas, hanya undangan terbatas, yang lainnya mengikuti secara live streaming, secara online. Jadi dukung dan dalam doa dan dana untuk peringatan Natal kita. Bisa? Kisah 1001 anak-anak manusia. Tuhan berkati saudara. Bumi kan bergoncang, langit pun bergemuruh. Semua akan lenyap, masuk dalam kekekalan. Menuju dunia baru yang tak berzaman dan tak ada apapun yang dapat menggoncangkan. Ini peringatannya 19 Desember dan dia dibutuhkan ya semampu kita akan urunan bersama-sama agar kita bisa atasi bersama-sama semua bagi kemuliaan nama Tuhan saudara. Demikian pengumuman untuk Natal umum tanggal 19 Desember nanti. Tuhan Yesus memberkati, kita bisa kembali ke rumah kita masing-masing dimulai dari yang sebelah sini untuk tetap menjaga jarak keluar dari ruangan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ketika
Tuhan